Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Kembali bersama gua di sini dengan Ima di Cadaci Channel. Thanks banget buat kalian yang sudah setia mendengarkan atau berlangganan di channelnya Cadaci. Oke, di kesempatan kali ini masih bersama gua, Ima, yang akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor atau mistis yang pernah gua alami. Kisah ini nyata dan gua nggak mau apa melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Apa yang gua alami mau gue ceritakan di sini. Dan semoga isi dari cerita ini bisa menjadi pengalaman, pembelajaran atau hikmah apa nih yang bisa kita petik dari setiap cerita-cerita yang ada di channel ini. Ini kisah ini tuh ya, aduh gue sampai susah menyebutkannya karena gue merasakan ini dari dulu sampai sekarang. Dan sosok ini yang mempengaruhi atau yang berpengaruh banget sama kehidupan gue di masa lampau, di masa sekarang, dan semoga sih gue berharap gak berpengaruh untuk masa depan gue. Penasaran? Mari kita dengarkan dan simak terus Cadaci Channel Mistis. Awal mula kisah ini gue nggak tahu dari yang mana ya, tapi gue berusaha menceritakan sampai kenapa gue bisa berantakan dengan keluarga gue. Bingung mulainya dari mana, tapi ya gue berusaha untuk menceritakan ini walaupun sebenarnya tergantung dari pikiran kita ya. Apakah ini berpengaruh atau maksudnya karena sosok ini kah atau memang sudah takdir ya gitu ya, sudah takdir dari kehidupan gue sendiri gitu. Jadi tuh gue merasa dulu itu gue punya sahabat nih, dia seorang laki-laki berusia 2 tahun di atas gue, sebut saja itu Jerry ya, nama aslinya sih sebetulnya Jerry, dan gue mohon maaf banget gak izin sama keluarganya untuk menyebutkan nama ini dan menceritakan ini karena memang keluarganya dia sebenarnya sih nggak tahu, nggak ada unsur kesengajaan pula, cuma ini hanya pengalaman aja gitu yang pernah gue alami seperti itu ya. Oke, waktu itu gue punya sahabat namanya Jerry. Kita biasalah kumpul-kumpul bareng, terus main bareng, nyanyi-nyanyi, nongkrong ya kayak gitulah. Tapi kita nggak jauh sih dari rumah. Sebetulnya gue tuh sama Jerry tuh kayak terlibat cinta segitiga gitu ya sama satu lagi ada temen gue juga, dia ya gue panggil namanya dia Awan lah gitu. Kebetulan agama gue sama si almarhum Jerry itu beda ya. Kita nggak ada, sekali lagi gue mau tegaskan di sini nggak ada unsur diskriminasi atau menjelekan satu sama lain, tidak ya. Ini hanya gue menceritakan pengalaman aja gitu ya, nggak ada unsur apa-apa. Dilanjut nih. Jadi si gue
sama Awan itu jadian, karena kita kan satu keyakinan ya, jadi nggak ada masalah apa-apa. Gua nggak tahu kalau misalnya si Jerry ini suka sama gua gitu. Kemudian ya entah ada apa, dia sampai ngemis-ngemis pengen jadian sama gua, ya gua terima deh. Karena gua kasihan banget sampai dia bilang, "Eh, gua mau deh ditigain ke diempatin sama lo, yang penting gue bisa sama lo selamanya." Dia bilang kayak gitu sama gua. Gue mikir tuh, waduh, gimana ya? Sedangkan posisi kan gue lagi pacaran kan sama si Awan gitu. Ya udah deh, dengan berat hati, dengan karena gue kasihan juga, dan gue mikir gue nggak mau takutnya dia bikin yang aneh-aneh gitu atau nekat-nekat lah, karena gue tahu dia orangnya, dia tuh kalau misalnya memang ada hal yang ingin dia tuju, dia nggak tercapai tuh kayak gimana ya, nekatan lah orangnya gitu. Oke lah, cerita dia udah gue terima, terus dia jadi pacar gue dengan syarat yang penting jangan sampai Awan tahu dan gue berantakan gitu sama Awan. Dia deal, dia setuju, kita jalani. Jadi bertiga gitu, maksudnya hubungannya bertiga kan. Nah, habis itu pas gue balik gawe waktu itu, gue kan dijemput tuh sama si Awan ya. Dijemput sama si almarhum sama Jerry kan. Jerry ngajak gue ke satu lapangan dan itu gelap banget, sumpah gelap banget. Dan di situ dia bilang dia mau terus-terus sama gue, dia nggak mau pisah sama gue gimana pun kejadian atau apanya lah gitu. Pokoknya tuh dia nggak mau tahu lah, intinya tuh dia udah pengen banget bareng sama gue. Kalau memang bisa pun dia pengen hidup sama gue gitu selamanya, gitulah yang dia bilang. Nah, seiring waktu gue berjalan, gue jalani, Jerry kan balik kampung nih, Jerry balik kampung ke Jogja tepatnya. Nah, di sana itu emang sih gue akuin, maksudnya dia itu anak satu-satunya di sana dan keluarganya itu benar-benar agamis banget gitu ya. Jadi kalau ada orang yang selain dari agama mereka itu kayaknya kurang welcome gitu ya. Gue sih nggak pernah berpikir negatif lah, maksudnya posisi gue itu ya karena apa sih, menghargai perasaannya dia saja gitu. Suatu ketika sebelum dia balik ke Jogja itu, dia pernah melakukan sesuatu yang emang gak pernah bisa gue lupakan sampai sekarang, dan itu benar-benar merusak hidup gue banget. Dan kejadian itu saat gue saat gue disakitin sama dia itu, kondisinya itu di suatu lapangan dan itu gak jauh dari kuburan situ. Saat gue menangis ya, meratapi kejadian di situ, tiba-tiba gue melihat ada bola api yang berterbangan di atas kepala gue sama dia. Memang itu jadi kayak lapangan bola. Nah, di situ di sebelah-sebelahnya itu kayak ada kebun kelapa ya. Jadi tinggi-tinggi kan. Nah, sebelahnya sih kebun kelapa ini ada pemakaman lah, makam. Nah, emang kata warga sekitar juga ya makam itu mah ya lumayan serem gitu. Terus pas kejadian itu kan posisi gue lagi nangis karena dia melakukan sesuatu hal yang emang bener-bener gue benci banget. Kenapa dia bisa setega itu sama gue? Tiba-tiba gue melihat bola api di atas kepala kita dan gue panik dong ya, gue pengen kabur gitu. Tapi dilarang sama dia. Nah, dari situ gue bingung nih, orang kenapa ngelarang gue, sedangkan kan kita nyawa kita ibaratnya kita lagi ketakutan, kita lagi
mesti kabur lah secepatnya dari lokasi gitu. Lucunya tuh dia kenapa ngelarang gua gitu, dia cuma bilang gini, jangan lari, lu diem katanya gitu, lu diem sini. Dia nutupin muka gua tuh pakai badannya dia, dalam arti dia ada di posisi atas gua jadi kayak mau meluk tapi dia nggak meluk, cuma nutupin gua doang gitu, kayak orang ruku gitu. Nah terus aduh kenapa ini kayak gini, kok malah ada kayak gini-ginian gitu kan. Secara gue seumur hidup gue belum pernah tuh ngelihat, paling yang episode sebelumnya tuh yang suara yang memanggil-manggil gue atau apa, nah paling itu kayak gitu-gitu aja. Terus gak lama bola api itu hilang, berlalu, perginya gue gak tahu kemana. Terus si Jerry kan langsung kembali duduk tuh deket gue gitu ya, langsung nenangin gue, udah diem katanya gitu. Nggak bakalan ada apa-apa, tenang aja ada gue katanya gitu kan. Gue nggak tahu dia pakai ilmu apa dan dia punya ilmu apapun gue nggak ngerti lah, gue nggak tahu waktu itu kan. Cuma emang tiba-tiba tuh emang nggak ada gitu, pergi begitu aja itu bola api gitulah. Nah pas gue udah merasa tenang dan kita mau pergi dari tempat itu, gue melihat di belakang gue itu ada Jerry, sedangkan Jerry kan ada di depan gue. Sumpah ini asli gue merinding banget. Gue ngelihat si Jerry itu berdiri di belakang gue, jadi kayak ada apa namanya, gue di bawahnya nih ada tanah tinggi, gue di bawah gitu. Tanah tinggi tuh sekitarannya setengah meter lah, nggak terlalu ini banget, cukup buat kita duduk kehalangan gitu kalau ada orang dari belakang gitu. Terus Yeri ada di tanah tinggi itu tapi ngebelakangin gua, dan yang gua anehnya kan Yeri ada di depan gua, posisi dia itu pakai baju sama, semuanya serba sama, tingginya juga sama. Sumpah asli gue itu ngelihat bener dengan mata kepala gue sendiri, itu siapa, kayak Naruto gitu ya kan, bisa bisa membelah diri lah gitu, maksudnya bisa banyak gitu, tapi ini ada dua depan mata gue, asli gue ngelihat. Dan Yeri yang di belakang gue itu dia bergerak, maksudnya seperti Yeri yang biasanya, dan dia tuh ngobrol sama bapak-bapak atau kayak kumpulan pemuda yang lagi siskamling ke arah kita. Nah jadi dia tuh kayak menghalangi gitu supaya nggak ke tempat gue sama Yeri yang asli. Itu sumpah gue sampai sekarang gue masih bingung, gue masih bertanya-tanya ilmu apa yang dia pakai dan apa yang dia pelajari gitu maksud gue. Terus kan itu banyak bapak-bapak atau pemuda lah yang bawa obor, yang bawa macem-macem lah senjata gitu, takutnya kan namanya orang siskamling ya mau jaga-jaga gitu. Si Yeri yang palsu ini atau seri yang kedua ini ngomong sama si bapak-bapak itu, bapak cari siapa pak, katanya gitu. Demi Allah gue berani sumpah udah gue ngeliat asli dan dia ngomong, kecuali dia nggak ngomong gitu bisa gue pastikan lah dia bukan orang ya. Tapi ini juga gue aneh, jadi kan dia nggak punya kembaran, sedangkan Yeri itu kan abang gue. Nah itu siapa kan begitu. Sumpah demi apapun lah. Terus gue cuman bengong mikir gitu, ini yang di depan gue siapa gitu loh, kalau emang Yeri asli di sono, terus kalau emang Yeri asli yang di sini, yang di sono tuh siapa gitu, sampai bisa ngomong sama orang-orang dan negur mereka pula gitu, sampai orang-orang itu pergi pun Yeri yang kedua itu masih di situ gitu, masih berdiri, masih ngeliatin mereka berlalu gitu. Waduh, ini apa sih sebenarnya, sampai gue berpikir kayak gitu kan. Udahlah, gue pikir mungkin perasaan gue aja kali gitu. Tapi gue masih bertanya-tanya tuh. Gak lama Yeri yang di depan gue ini narik tangan gue supaya gue bisa pergi dari situ. Nah pas gue pergi jalan berlalu sama dia arah balik, tiba-tiba kaki gue lemes banget kayak orang gak mampu banget jalan. Terus Yeri tetap nyemangatin gue, ayo balik, udah gak beres kata dia gitu kan. Ya gak beresnya apa coba, gue bingung gitu loh. Cuma karena
gue masih berpikiran itu apa gitu, itu siapa gitu kan. Dan kejadian malam itu bener-bener bikin gue tuh uh, kesel, sedih, marah, takut, wah campur aduk lah. Udah karena Yeri seperti itu ke gue, dan uh, apalagi gue ngeliat hal-hal yang kayak gitu yang emang belum pernah gue lihat sebelumnya. Dan ini gue lihat Yeri dua gitu loh, ada dua wujudnya, masih kayak ngimpi gitu. Sumpah gue sampai sekarang pun gue kayak masih ngimpi. Nah udah tuh, malam itu udah berlalu, kita udah nyampe rumah. Paginya itu kan dia minta maaf tuh sama gue atas kejadian yang semalam. Ya gue nggak maafin dong, karena kan menyangkut dengan masa depan gue dong ya. Terus dia balik tuh ke, dia izin dia mau balik ke Jogja. Semakin kalut lah gue, karena apa, dia udah ngelakuin sesuatu tuh yang memang bener-bener di luar dugaan gue gitu. Sedangkan awan aja menyentuh gue pun enggak gitu, masih menghargai gue banget lah sebagai perempuan, tapi sedangkan dia enggak gitu. Itu yang bikin gue tuh jadi kacau, kalut tuh segala macem. Dan gue nggak berani cerita sama siapa-siapa, hingga video atau cerita ini gue baru berani ngomong. Itu nggak ada, gue nggak tahu resiko apa nanti yang sekiranya kalau emang ada keluarganya dia atau keluarganya gue denger uh, pernyataan gue sekarang ini gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang udah takdir lah, kita jalani saja. Nah lanjut lagi nih cerita tuh, uh, karena dia posisi memang izin mau balik dan gak balik-balik lagi ke Jakarta, semakin kalut dan semakin kalut. Karena gue masih apa ya, masih anak-anak sih pikiran gue gitu. Berlalulah dia pergi itu ke balik kampung lah, ke Jogja. Hari-hari gue jalanin bener-bener kacau balau banget. Yang namanya gue kayak orang stres lah, yang apa gitu. Karena kan ya gue sebagai manusia gitu kan, disakiti orangnya pergi gitu kan, gimana rasanya. Gue coba susulin dia nih, kabur gue dari rumah, gue susulin dia. Nyampe di sana sampai rela-rela lah gue tidur di kolong-kolong bangku kereta gitu, karena saking sesaknya gue mau menghampiri dia, mau tanya keseriusan dia sama gue seperti apa. Di sana itu alhamdulillah tuh, waktu itu gue udah nyampe ke rumahnya, gue naik kereta, disambut sama temen-temennya. Waktu itu gue telepon, Yari nggak jemput, namanya si Peng temennya itu. Si Sipeng ini yang jemput gue di stasiun dan nganterin gue ke rumahnya si Yeri. Nah setelah itu udah nyampe rumahnya si Yeri, si Peng ini ketemu sama nyokapnya. Itu ada siapa katanya gitu. Oh ini yang di Jakarta katanya. Oh ya udah suruh masuk. Nah oke lah, gue masuk kan, bertamu seperti biasa. Di sana ya ampun, gue boro-boro gue bisa ngomong. Yeri itu disuruh di dalam kamar dan dia nggak keluar, seingat gue itu gitu ya. Terus uh, ibunya sampai nanya, memangnya kamu diapain sama dia sampai kamu nyusul ke sini katanya gitu. Di situ gue nggak berani sumpah, nggak berani jujur. Gue cuman bilang, enggak bu, saya cuma mau main saja. Gue bilang gitu kan. Oh kamu cuma mau main aja, jadi kamu nggak pernah terjadi apa-apa sama dia katanya. Soalnya berat karena kan kita beda agama katanya kan. Iya bu, saya sadar kok bu kalau itu, saya sini cuma main kata gue gitu kan. Oh ya udah, silakan aja kamu main sama Yeri, nanti istirahat, kalau mau pulang nanti diantar katanya gitu kan. Oke lah, Yeri baru keluar tuh nemuin gue. Pas nyokapnya pergi atau kemana waktu itu gue lupa lah ya, pokoknya intinya tuh gue lagi sama Yeri berdua doang di rumah itu. Yeri ngajak gue nih ke lantai 2 rumahnya dia. Kebetulan itu lantai 2 itu ada 2 kamar yang emang belum jadi, masih direnov lah gitu. Dan gue kaget dia ngomong kayak gini, sini deh ikut sama gue katanya.
kemana, kata gue gitu kan. Ke lantai atas sebentar. Iya, gue ikutin lah dia. Dan dia nunjuk ke kamar. Jadi tangga naik, langsung kamar 2 yang belum jadi itu kan, langsung lurus gitu. Dia kamarnya itu ada posisinya di sebelah kiri lah pintunya dua-duanya itu. Dia nunjuk nih ke ruangan yang pertama. Dia bilang begini, ini nanti jadi kamar lu. Ya, nanti kalau misalnya lu udah di sini, ini kamar lu kok selamanya, katanya kan. Terus gue bingung tuh, kenapa dia ngomong kayak gitu kan. Sedangkan emang gue kan nggak tinggal di sini gitu. Gue cuman berkunjung ke dia itu cuma memastikan gimana gitu ke depannya buat hubungan gue sama dia. Tapi dia nggak jawab, dia cuma jawab kayak gitu doang. Nah, sambil jalan dari kamar yang itu dan ke kamar yang sebelahnya kan, yang satu lagi, dia nunjuk lagi ke situ. Dia bilang gini, nah kalau ini kamar gua, selamanya nanti gue di sini. Dia ngomong kayak gitu. Ini orang ngapa dah, kata gue gitu kan. Kok ngomongnya kacau begitu. Nah, sampailah ke balkon atas gitu kan. Gue ngomong sama dia, gimana buat kedepannya, apa lu serius apa enggak. Dia cuma cerita gini, gue mau pergi, gue mau berlayar jauh banget dah. Pokoknya gue nggak tahu dah balik lagi apa kapan, balik lagi apa enggak dan kapan gue juga kagak tahu, kata dia. Lalu ngapa ngomong begitu, emang berlayar jauh amat apa? Ya kalau berlayar mau berlayar nggak apa-apa, namanya juga nyari duit, ya wajar lah, kata gue gitu. Terus lu jangan ngacu dah, kata gue gitu kalau ngomong, beneran. Pokoknya nanti gue abis berlayar itu gue nggak akan pergi kemana-mana, pasti gue nemuinnya lu dan gue ikut lu kok selamanya. Ntar lu sama gue ya, jangan sama siapa-siapa. Dia bilang kayak gitu. Ya itu kan bikin gue seneng dong ya gitu kan. Secara kan gue datang ke situ tujuan gue untuk memastikan gitu bagaimana. Dengan hati seneng gue mengizinkan dia untuk berlayar. Ya udah, gue pikir beneran kan. Emang sih gue masih penasaran dengan kata-kata dia yang ini kamar gue selamanya, ini tempat tuh selamanya, terus apa segala macam yang pernah diomongin ke gue kan. Nah terus baliklah tuh gue tuh sore-sore itu, karena gue kan anak cewek ya, kayaknya pantang banget gitu tidur sama di rumah laki-laki gitu walaupun ada orang tuanya, apalagi kebetulan orang tuanya ini kan agamis banget gitu. Terus gue balik ke sini, tapi kok perasaan gue kayaknya ini orang cuma kayak ngebebe-bein gue doang gitu. Sampai di kereta gue sakit, gue panas, dan gue nggak sadarkan diri karena terlalu capek dan terlalu banyak mikirin hal-hal yang emang di luar nalar lah menurut gue gitu. Tapi di situ gue ketemu sama ibu-ibu, nenek-nenek sih. Nenek-nenek itu nyemangatin gue dan dia bilang, kehidupan lo masih panjang nih, kehidupan kamu tuh masih panjang. Udah yang sudah, nggak usah diinget-inget lagi dan nggak bisa diambil kembali apa yang sudah hilang, katanya gitu. Ya bener juga sih ya, dari omongan si nenek-nenek ini jadi motivasi kan buat gua nggak mau terlalu berharap banget sama si Jerry. Jadi insya Allah lah gitu, jodoh, rezeki itu pasti Allah udah mengatur itu semua yang terbaik buat gua gitu. Singkat cerita, dari habis ketemu si nenek-nenek itu gue balik, nyampe di stasiun Jatinegara, gue dijemput om gue, balik, dan itu gue tuh kayak merasa di apa ya, fresh banget gitu hidup gue tuh, perasaan gue tuh kayaknya fresh dan gue mampu gitu loh menghadapi masa depan insya Allah gitu, tanpa dia gitu, tiba-tiba aja kayak gitu. Nah, hari demi hari, selang 3 hari atau 4 hari lah dari gue udah nyampe di rumah, posisi gue lagi ngejemur pakaian di teras, tiba-tiba ada bapak-bapak
cari rumah Yeri yang ada di sini. Kebetulan kan rumah Yeri kan sebelahan sama gua yang di Jakarta ini, tapi orangnya kan di Jogja gitu. Ada sanak saudaranya juga yang tinggal di sini. Nah, si bapak-bapak itu nanya, "Neng, mau nanya rumahnya si Jerry di mana ya?" "Jerry mah rumahnya di Jogja, Pak." "Enggak, maksudnya yang di sini," kata si bapak itu. "Oh, kalau yang di sini di sebelah saya. Tapi orangnya lagi pada nggak ada, lagi pada kerja kayaknya." Jawab gua kan. Terus si bapak-bapak bilang, "Iya, saya mau nyampein berita, katanya berita duka." "Berita duka? Berita duka apaan, Pak?" Nah, gue langsung berhenti tuh sambil ngejemur sambil nyimak dah. Kepo lah gue tuh, gue tanya-tanya tuh, "Bapak berita duka apa?" kata gue. Terus si bapak bilang, "Iya, saya mau ngabarin kalau si Jerry-nya udah meninggal." Buset, kayak gue disambar petir ngedenger itu di siang bolong gitu kan. Kagetnya luar biasa. "Yang serius, Pak? Yang bener, Pak?" gue bilang gitu. "Iya, Neng, saya kesini tuh dari kampung, dari Jogja itu mau nyampein kabar kalau Jerry itu udah nggak ada, udah meninggal, dia gantung diri di kamar atas." Buset, gue langsung lemes, selemes-lemesnya. Oh ya, jujur ya, ini gue cerita begini aja pun gue kayak merasa diawasi. Posisi gue tuh bener-bener kayak gimana ya, merinding sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kayaknya dia kayak ada yang merhatiin gue dari sebelah kanan gue gini. Ini posisi gue lagi ada di kamar gue gitu sama anak gue. Kita lanjut lagi ke ceritanya ya. Habis gue shock mendengar itu, gue langsung nggak tahu kenapa tiba-tiba gue masuk kamar dan di situ gue ngamuk. Katanya nyokap gue kesurupan. Gue nggak tahu kenapa, maksudnya kesurupan siapa atau bagaimana, gue belum tahu.